Tahukah kamu bahwa produksi ikan laut tangkap di Indonesia menurun? Hal ini dikarenakan banyak dari nelayan yang melakukan overfishing sehingga membuat produksi ikan menurun karena bibit ikan dewasa akan ikut terjaring oleh jalan nelayan. Oleh karena itu, mulai banyak pelaku bisnis atau nelayan beralih ke usaha budidaya ikan karena produksi ikan dapat dikontrol sehingga menjadi lebih stabil produksinya. Namun, seiring berjalannya waktu, budidaya ikan yang dijalankan tidak sesuai harapan. Pada tahun 2015 di Teluk Jakarta, banyak ikan mati dengan bobot total 650 kg karena limbah organik dari sisa makanan yang tidak termakan. Limbah organik akan mengendap dan larut di dasar laut, sehingga dapat menurunkan kadar oksigen dan meningkatkan kadar nutrien berlebih yang menjadi racun bagi ikan. Selain itu, peningkatan kadar nutrien yang berlebih dapat memicu pertumbuhan fitoplankton yang dapat menghambat sistem respirasi ikan, sehingga menyebabkan kematian ikan. Semakin banyak ikan yang mati akibat hal tersebut, maka semakin menurunlah produksi ikan dari budidaya laut. Solusi yang tepat dalam mencegah dan menangani limbah organik dalam budidaya ikan adalah IMTA. IMTA merupakan sistem budidaya laut yang terdiri dari variasi organisme trofik rendah seperti spesies ekstraktif, yaitu spesies yang dapat memakan limbah organik, dan spesies filtratif, yaitu spesies yang dapat mereduksi limbah organik yang sudah terurai dan larut di air akibat ketidakmampuan spesies ekstraktif dalam memakan limbah organik secara maksimal. Secara praktis, permasalahan IMTA terdapat di perspektif desain habitat organisme trofik yang kurang menarik bagi ikan dan spesies ekstraktif lainnya seperti timun laut. Sekaligus permasalahan dari perspektif cakupan area yang menampung sisa ikan dan kotoran ikan. Sebagai solusi terhadap keresahan tersebut, kami mengusulkan gagasan multi-tropik aquaculture terintegrasi dengan artificial reef dari limbah fly ash bottom ash sebagai bentuk biodiversitas dan aquaculture berkelanjutan. Gagasan kami dinamakan IMAC, yaitu Integrated Marine Artificial Coral Reef. Berikut adalah sistematika berpikir untuk IMAX, yang secara singkat, pada budidaya ikan laut masih sering terjadi penurunan produksi, yang salah satunya disebabkan oleh limbah organik dari pemberian pakan berlebih. Limbah organik ini akan mengendap dan memicu akumulasi mikroorganisme. Limbah organik lama-kelamaan akan menjadi beracun bagi ikan, oleh karena itu dibutuhkan spesies ekstraktif dan spesies filtratif untuk menyaring polutan limbah organik di tempat budidaya. IMAC hadir sebagai media atau wadah bagi spesies ekstraktif dan filtratif untuk mereduksi limbah organik sisa pakan dan kotoran ikan. Dan dalam jangka waktu yang panjang, dapat tercapai lingkungan perairan yang lebih baik, bebas polutan, dan lebih sehat. Terumbu karang IMAC dibuat menggunakan campuran beton dan fly ash bottom ash yang sudah disesuaikan dengan standar SNI. Bagian kecil terumbu karang IMAC dapat melayang di dalam air seperti terumbu karang pada umumnya. Di dalam terumbu karang IMAC terdapat kerang sebagai spesies ekstraktif dan rumput laut sebagai tempat tinggal dan berlindung spesies laut. Dalam jangka waktu yang panjang, akan muncul terumbu karang dan dapat menjadi tempat pariwisata yang menarik. Berikut adalah langkah pembuatan terumbu karang IMAC yang telah kami lakukan, yakni yang pertama, material beton dan fly ash bottom ash ditimbang dengan timbangan digital untuk mendapatkan massa yang akurat. Kemudian, semua material dicampur dengan air dan diaduk merata. Campuran beton dimasukkan ke dalam cetakan pipa yang memiliki diameter 3 inci. Campuran didiamkan dan kemudian dilakukan pengujian kuat tekan beton ketika memasuki hari ketiga, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, dan hari ke-28 untuk mengetahui kekuatan beton jika dicampur dengan material asing yaitu fly ash dan bottom ash. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembuatan wadah terumbu karang IMAC, yaitu yang pertama, cetakan media terumbu karang yaitu kayu disambung dengan menggunakan paku hingga wadah berbentuk kubus dengan ukuran panjang 80 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 20 cm.
Selanjutnya, kerangka dalam yaitu kawat dirangkai agar media terumbu karang kuat dan tidak mudah untuk putus atau rusak. Kemudian cetakan dan kerangka dalam yang sudah jadi kemudian dirangkai dan dicor dengan campuran beton. Berikut adalah hasil pengujian kuat tekan beton. Tujuan diadakannya pengujian kuat tekan beton yaitu untuk mengetahui kekuatan beton yang dicampur dengan material fly-ash bottom ash. Alat yang digunakan adalah Universal Testing Machine dan juga Compression Machine. Berikut adalah spesimen yang akan diujikan pada mesin kuat tekan beton. Hasil uji kuat tekan beton, spesimen akan ditekan dengan compression machine, dan ketika melakukan tekanan, mesin akan mengeluarkan angka yang menunjukkan kekuatan beton menahan tekanan. Berikut merupakan validasi dengan menggunakan software ANSYS, yaitu deformasi volume, yang dimana estimasi perubahan volume akibat tekanan hidrostatis laut jika diterapkan pada kedalaman maksimum terumbu karang, yakni 20 meter, menurut Kementerian SDM 2018 adalah 2,07% dari volume awalnya. Berikut adalah ketika terumbu karang kami disimulasikan di Flume Tank yang terletak di Departemen Teknik Kelautan ITS. Simulasi ini bertujuan untuk mempermudah pengamatan terhadap perilaku terumbu karang buatan kami ketika dikenai gelombang. Berikut merupakan hasil dari simulasi di Flume Tank yang mana tinggi gelombang maksimum adalah 10 cm. Terumbu karang kami terlihat melayang-layang seperti terumbu karang asli dan berpotensi untuk menjadi tempat pariwisata yang menarik dalam jangka waktu yang panjang. Setelah melakukan simulasi di Flume Tank, kami melakukan penerapan langsung di lokasi keramba jaring apung OVIDS, yakni Ocean Farm ITS, di Pantai Perawan Malang. Terumbu karang kami akan diletakkan di dekat OVIDS yang memiliki kedalaman sekitar 4 hingga 7 meter. Berikut adalah dokumentasi kami. Sekian, with IMEC, Aquaculture Innovation for Building the Future. Thank you.